Ya untuk si kasus bullying ini aja di international school ada, di sekolah yang biasa. agamis banget pun ada gitu ya. Mungkin di sekolah-sekolah yang biasa ada juga banyak, cuman tidak kelihatan. terekspos aja gitu. Halo, saya Mega Seta. Kembali lagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik sama Miss yang cantik dari Rumah Bermain Kinji. Yeay. Rumah Bermain Kinji itu apa sih, Miss? Boleh diceritain? Rumah Bermain Kinji itu rumah bermain untuk anak-anak usia dini dari usia 2 sampai 4 tahun. Dan aku Miss-Missnya, aku Miss Riri, ada Miss Min. Aku Miss Dika. Oh, oke. Miss, sekarang kan aku pengen ngobrol hari ini tuh pengen ngobrolnya tentang bullying. Karena kan memang lagi rame banget nih ya di medsos, di mana-mana tuh kayaknya lagi ada anak artis yang kena kasus bullying, ada juga yang di pesantren sampai hilang nyawa gitu. Kayaknya miris sekali gitu ya liatnya. Nah, menurut Miss itu kasus-kasus itu gimana nih tanggapannya dari Miss semua? Boleh? Anin lagi? Kita dengarnya juga sedih ya, maksudnya ya terlepas dari itu anak siapa, artis atau siapa, sebenarnya kan yang kelihatan di media tuh pasti kayaknya cuma sedikit lah dibandingin sama kejadian yang biasa yang terjadi di masyarakat biasa gitu loh. Kayaknya di sekolah-sekolah juga sering dengar yang kayak gitu. Ini karena hanya yang terekspos itu aja gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya di sekolah-sekolah lain banyak gitu. Betul. Ya. Terus kalau misalnya kan ini kan kalau Kinji kan rumah bermain anak nih ya, yang usia dini gitu. Ini sebetulnya sih kasus-kasus bullying ini ada nggak sih di sekolah-sekolah usia dini atau udah kelihatan belum sih di anak-anak yang masih balita kan ya? Nah balita-balita ini apakah udah kelihatan nih kayaknya anaknya nih misalnya suka rebut mainan atau misalnya tidak mau mengalah atau misalnya suka dorong atau apa gitu, itu bisa disebut bullying atau bukan? Kalau menurut aku sih bukan ya. Karena dari usia 0 sampai 7 tahun tuh anak-anak ini belum punya reasoning yang konkret gitu. Maksudnya mereka tuh gak ngerti kayak dorong tuh apa dan sebagainya. Intensinya tuh tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya terlihat seperti bullying itu pun bukan kayaknya ya. Itu lebih adalah lebih ke reaksi dia terhadap sebuah apa yang datang ke dia gitu ya. Tapi bukan bullying gitu. Tapi bibitnya diciptakan dari usia dini itu bisa terjadi tergantung dari pola asuhnya atau lingkungannya ke dia itu gimana. Misalnya bukan hanya dari orang tua tapi dari lingkungan di sekolahnya, gurunya yang kayak gimana atau tetangga-tetangganya yang gimana. Pokoknya banyak hal. Jadi mungkin mereka bisa juga terjadi nanti gedenya ya, tergantung dari pola-pola asuh atau gimana hal-hal yang terjadi pada dia dari usia hal dini. kecil aja tuh bisa, maksudnya kalau terus-terusan terjadi dari dia kecil kan bisa meledaknya kapan aja gitu. Iya, berarti sebenarnya itu regulasi emosinya dia ya. Iya, betul. Jadi kayak misalnya dia lagi bermain, tiba-tiba ada temennya yang merebut, terus dia misalnya reaksi gitu kan, reaksinya dia marah, dia dorong temennya gitu. Nah, reaksi yang merebutnya itu juga itu bukan bullying ya, karena itu reaksi karena namanya anak kecil maunya memang masih mau masih fokus ke situ aja, egosentris. Ya, oh, itu namanya egosentris. Iya. masih fokus dengan dirinya sendiri ya. Iya. Itu sampai usia berapa biasanya? Biasanya sih 7 sampai 7. Sebenarnya titik baliknya tuh di 7 sih, Bu. Oh. Di 7. Jadi 7 tahun tuh, jadi di bawah 7 tahun tuh sebenarnya mereka kalau namanya kayak listrik di otak itu memang belum nyambung gitu. Jadi apa yang mereka lakuin juga sebenarnya yaitu reaksi itu spontan gitu. Berarti di usia 7 tahun ini mereka sudah mulai bisa membedakan mana sih perlakuan yang baik, mana perlakuan yang tidak gitu. Oh, oke. Nah terus nih kalau misalnya di usia dini, pembentukan apa sih yang harus kita dahulukan gitu, yang harus diprioritaskan gitu untuk si pembentukan anak-anak ini supaya mereka tuh tidak menjadi pelaku bully gitu, bibit-bibit untuk pelaku bully atau ya itulah bullying lah ya. Itu gimana? Kalau aku sih
ngelihatnya gini, kalau si anak-anak tuh biasanya yang membuli ya, biasanya itu pertama-pertama pasti itu cari perhatian. Gitu. Jadi kita bisa lihat kalau di pola asuhnya gimana gitu. Kalau misalkan si orang tuanya hadir apa enggak gitu, itu yang paling penting ya gitu. Jadi memang yang titik beratin adalah di setiap perkembangan anak itu si orang tua tuh benar-benar hadir enggak gitu. Kadang-kadang memang orang tua itu ada tapi memang tidak hadir penuh, gitu ya. Betul gitu. Jadi diusahain semaksimal mungkin untuk si anak tuh bisa cerita apapun sama orang tua, bisa deket sama orang tua. Jadi memang pertama-pertama harus orang tuanya dulu ngerti si anak ini gimana sih gitu. Tapi kan itu sebenarnya kalau sekarang tuh tricky ya Miss ya. Misalnya kalau di usia dini mungkin si anak tuh masih kayak mau cerita gitu. Mau apa-apa tuh diceritain, tadi ini begini di sekolah, tadi itu begitu di sekolah. Tapi menjelang misalnya udah mulai di atas 5 tahun ya, udah 6 tahun atau 7 tahun udah memasuki usia SD gitu ya misalnya. Dia kayak udah mulai punya dunia sendiri, kayak males cerita. Ya tadi ya gitu aja kalau ditanya, tadi seru gak di sekolah? Seru. Jawabannya irit. Jawabannya cuma yang gitu-gitu aja gitu. Terus kita gimana dong si orang tua itu buat masuk gitu, buat ngorek-ngorek. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di sekolah? Apa sih yang sedang menjadi kesukaannya dia? Atau apakah dia punya problem di sekolah gitu? Kalau kita nggak nanya misalnya sama pihak sekolah gitu kan, kadang-kadang si anaknya juga belum tentu cerita. Terus gimana ya biasanya kita nyari-nyari ininya? Anaknya yang Info. ABG. Anaknya Jadi ABG. sebenarnya gini, anak-anak itu berkembangnya itu tidak dalam waktu 1 malam gitu. Itu sih yang aku yakinin sampai sekarang. Anak aku kan udah usianya udah 15 tahun nih gitu. Jadi dalam semalam itu gak mungkin tiba-tiba mereka mau deket cerita sama ibunya gitu ya. Terus gak mungkin juga tiba-tiba dalam semalam mereka jadi gak mau cerita gitu. Jadi emang harus benar-benar dipupuk dari awal banget gitu. Jadi memang kebetulan si anak aku ini dari kecil memang udah, ya memang anaknya juga banyak cerita gitu ya, terus ekspresif gitu. Jadi memang gak ada kesulitan gitu. Nah yang kedua itu agak berbeda, tapi memang dua-duanya itu dari kecil udah dibiasain kalau apa-apa bisa cerita ya sama bunda gitu. Terus dari reaksi kitanya juga kadang anak-anak suka lihat gitu gitu. Jadi kalau misalkan ada teman aku ngomong kasar terus kan biasanya ibu-ibu suka hah gitu. Langsung kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Iya kan kayak gitu. Jadi itu tuh yang mungkin anak-anak yang tadinya mau cerita jadi kok kayak gitu ya reaksinya. Jadi mungkin mundur lagi gitu buat cerita. Jadi kadang-kadang kalau apapun ceritanya jadi kitanya harus tetap tenang dulu. Jadi Apapun. sok cool gitu ya, dulu kayak, padahal gitu. aduh gimana ya gitu. Jadi sok cool dulu karena dia lihat reaksi pertama kita. Pokoknya kalau misalkan memang dia udah ngerasa nyaman, selalu nyaman cerita sama kita, apapun pasti diceritain. Gitu. Mungkin pembiasaan juga Betul, bisa masuk nggak sih? Kayak misalnya kita duluan nih, orang tua dulu yang cerita. Tadi hari ini Iya, ibu bete betul. apa Iya. gini begitu. Jadi dicontohin sih, Bu. Dicontohin betul. Iya ya. Berarti masuk juga. Sama aku sih mau nambahin ini aja sih. Ada satu quotes, bukan quotes lah ya, kayak satu kalimat yang aku pegang dari sekarang. Sampai sekarang tuh aku pegang banget. Itu adalah connection before correction. Betul. Jadi sebelum kita ngoreksi anak, kita cek lagi dulu connection kita sama anak tuh kuat nggak? Sekuat apa gitu. Kuat apa? Kalau kita connectionnya aja nggak kuat, kita nggak akan bisa ngoreksi anak. Berarti bonding ya? Bonding banget ya yang harus dipupuk dari kecil tuh memang kedekatan orang tua dengan anak. Baru si anak pun juga akan feedbacknya juga akan dekat sama kita gitu. Kita akan lebih gampang Untuk masuk ke dalamnya gitu, ke dalam kehidupan si anak gitu. Jadi maksudnya mungkin akan secara otomatis dia juga nggak bakalan ragu-ragu buat cerita kali ya, karena dia ngerasa Safe. safe dan si orang tua kita memang bisa dipercaya kok, dia nggak bakalan ngejudge, dia nggak bakalan itu yang gitu judge ya. itu. Betul. Itu kadang suka lupa kita ya, Tapi apalagi itu kayaknya susah banget ya. Maksudnya kayak misalnya dia tiba-tiba ngomong kasar, kamu tahu nggak itu jelek? ya biasanya gitu ya. Terus caranya mengkoreksi gimana kalau misalnya dia sedang cerita tapi sesuatu hal yang negatif gitu? Dari sisi usia mana nih? Soalnya kita punya Ya udah yang usia dini dulu deh, usia dini dulu. Kalau usia dini sih aku lebih kayak misalnya dia ngomong kata itu gitu. Aku sih biasanya diem lagi terus aku tanya, "Kamu tadi apa yang dibilang apa?" Misalnya katanya, boleh ya di sini disebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya kayak anjir atau apa gitu. Terus aku selalu balik tanya, "Kamu tahu nggak itu artinya apa?" Biasanya ketika ada hal-hal yang
negatif keluar dari dia, biasanya aku tanya, kamu tahu maksudnya apa itu, kamu tahu nggak itu artinya apa, nanti dia nerangin. Biasanya sih bahasanya nggak akan tahu dia sebenarnya itu apa. Karena dia denger aja dari luar, random aja denger Dan gitu. dia tuh apa ya gitu, nggak tahu. Tapi aku jelaskan dari situ bahwa kata-kata ini tuh sebaiknya tidak dikatakan karena itu kasar, karena apa. Jadi kalau anak usia dini sih batas itu dulu. Iya. Selalu ditanyain, kamu ngerti nggak itu artinya apa gitu. Jangan, lebih baik jangan yang itu kasar, itu ini. Jadi dia udah mulai nunduk duluan gitu. Kayaknya juga jadi makin penasaran ya Iya, biasanya jadi ya. penasaran. Yang tahu Makin- apaan iya, sih itu, iya, malah bener. diulang-ulang lagi. Kenapa reaksi mamaku kok gitu banget pas aku iya. ngomong itu? Iya sih. Jadi Jadi kok pasti orang-orang kayak santai aja ngomongin itu. Iya. Iya, benar-benar. Apalagi kalau dia ngomong sesuatu terus dia gitu ketawain sama orang, wah biasanya Makin seneng dia ya. makin Iya. seneng. Kalau anak kecil makin seneng. Makin dia makin apa ya ini ya gitu. Jadi aku nggak selalu disengaja nanya, kamu tahu nggak itu artinya apa? Baru saya masuk gitu. Kalau udah usia lebih gede agak susah ya. Kalau udah usia besar memang nggak bisa disaring. Jadi memang tapi aku selalu bilang kalau sama teman-teman nggak apa-apa, tapi kalau sama yang lebih tua lebih baik jangan gitu. Jadi ya udah terserah kalau mau ngomong. Jadi karena sama si imbuhan teman-temannya. itu kan memang sudah biasanya Iya, terkenalnya betul. ada di menunjukkan keakraban Iya. gitu. Iya. Kadang-kadang anakku malah karena dia suka ikut nongkrong sama kita, kadang-kadang lah ibu tadi ngomong gitu. Iya sih. Iya sih, gimana Koreksi sama anak. Kalau tidak bicara sama yang lebih tua gitu, misalkan kan sama kakeknya, Jadi sama dikasih neneknya, batasan ya? Batasan. Tetap harus ada boundaries itu ada, tapi ya kalau anak usia dini itu sih ya ditanya, anak kamu usia tahu dini, nggak betul. artinya itu apa gitu. Nah terus ngomongin batasan nih, kan kalau si kasus bullying ini kan kadang-kadang itu sebenarnya kayak problem solvingnya anak-anak ya. Mereka berkonflik gitu, satu sama lain mereka punya konflik, terus mereka kayak men-solving problem itu sendiri. Tapi kan kadang-kadang malah jadinya berantem atau ya ada cedera apa gitu. Itu sebenarnya porsi pendidik sama porsi orang tua itu boleh terlibat tuh sejauh mana sih? Apakah kita harus dia berantem ya udahlah diemin aja dulu, atau nanti kelihatan nih kalau bullying kan sebetulnya lebih ke salah satu yang Dominasi. iya lebih kuat gitu ya. iya yang lebih kuat gitu, salah Yang satu yang berulang lebih ya, kuat biasanya iya berulang, biasanya kan terus-terusan. gitu. Nah itu sejauh apa sih orang tua atau pendidik itu terlibat gitu ke dalam situ? Kan kalau si kasus yang sekarang kan ya memang si sekolahnya memang sudah terlibat, dia juga minta orang tua untuk terlibat, terus ya mungkin juga ada pihak berwenang yang terlibat gitu. Cuman kan kalau itu masih di usia-usia remaja kan. Nah kalau di usia dini kan kalau misalnya ya nggak dini-dini banget lah, misalnya udah di atas 5 tahun, terus dia memang sudah mulai kalau dia nggak suka misalnya dia dorong temennya atau kamu nggak pakai merek A atau apa, itu kan bullying juga ya, bullying verbal gitu. Verbal. Nah itu kita sebagai orang tua dan pendidik itu sejauh mana sih harus terlibat? Kita sih dibiasain selalu ada itu ya, Problem problem solving, solving. betul. Kalau di Kinji ya, maksudnya ketika dari hal-hal kecil, rebutan mainan dan sebagainya itu kita pasti step up, langsung nanya. Jadi kita bukan memisahkan ya, justru membahas ada apa. Dan biasanya juga anak-anak tuh udah bisa, kalau 3-4 tahun sih mereka udah bisa cerita ya. Ini gini. Jadi kita akan mencari solusi sama-sama. Biasanya kita membiasakan untuk mencari solusi sama-sama. Nah tapi kalau misalnya udah usia lebih dewasa gimana nih, maksudnya sama aja ya kita menetapkannya ya. Tapi sebenarnya mau nambahin sedikit, kalau di usia dini juga nggak tiba-tiba bisa ya. Iya itu Memang harus diulang berkali-kali. Betul. diulang terus. Kayak misalkan kita kedatangan misalkan anak baru ya gitu, nggak tiba-tiba dia bisa, nggak langsung bisa problem solving gitu. Iya. Dan ternyata kita baru ngeh, oh iya ya, beda sama anak-anak yang udah di Kinji dari toddler. Itu mereka udah bisa ngungkapinnya, udah bisa bahkan cari solusinya gitu. Jadi misalnya nih si anak ini berantem nih karena rebutan mainan, itu dua-duanya diajak ngobrol. Pasti. Mainannya biasanya kita pegang dulu. Jadi ada di posisi yang netral. Jadi enggak Jadi dua-duanya nggak dapet. dua-duanya nggak dapet dulu. Jadi misalkan oke Miss pegang dulu ya, Miss pinjem dulu ya gitu. Terus kalau misalnya ada yang tantrum, Diberi waktu sih biasanya. Iya, tenangin dulu yang tantrum berarti. Berarti nggak bisa jalan, problem Ya, solvingnya belum berarti bisa jalan. kita iya, mundurin berarti dulu. delay dulu ya. Delay Cuman dulu. dia tahu kalau bahwa itu tidak boleh begitu gitu, bahwa harus sharing gitu. Jadi Kalau sharing kita juga nggak paksa Nggak. ya. Iya. Kita nggak paksa.
Oh. Biasanya kita tanya dulu, sambil kan kita lihat sebenarnya mungkin yang kejadian. Jadi tadi siapa duluan yang ngambil mainan? Terus udah gitu baru kita tanya, kamu boleh nggak temennya pinjam? Belum, aku masih pakai misalkan. Ya udah kita kasih waktu, kita jelasin ke yang satu lagi bahwa temennya belum mau pinjemin. Betul. Jadi ya kamu menunggu giliran. Terus kalau misalkan udah agak besar, dia biasanya udah kita kasih Ngerti. waktu nih berapa menit gitu. Kamu perlu main itu sebelum kamu mau kasih ke temennya. 2 menit atau 3 menit nanti mereka bilang gitu. Baru saat waktunya datang, nah udah tiba baru dikasihin. Tapi mau ya kalau anak yang udah usianya agak besar dia udah agak mau besar, ya. Kalau udah terbiasa mengerti mau. gitu. Jadi sebenarnya penting ya itu dari Betul. usia dini udah harus ditanamkan sih kemampuan problem solving itu. Karena nanti seiring waktu mereka akan tiba-tiba otomatis ya bisa memposisikan diri gitu, kalau ada suatu masalah ya dia problem solving pasti. Dan justru lewat konflik itu mereka belajar banyak Iya, sih, Bu. Iya, iya. Sebenarnya belajar negosiasi, belajar empati, emosi juga. emosi, kontrol emosi. Dua-duanya ya, maksudnya Iya, yang merebut dan yang mainannya mau diambil tuh belajar dua-duanya gitu. Iya, iya, iya. Nah biasanya si bully itu tuh akar-akarnya tuh dari kurang empati anak-anak itu kan gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya misalkan ya satu geng tasnya sama merek itu, terus ada satu yang nggak pakai, kan kita nggak tahu kenapa anak itu nggak pakai. Nah yang kurang empati kan, kenapa kamu nggak pakai tas itu, jadi bully kan, jadi bully verbal itu. Jadi yang kurang empati itu biasanya yang bibit-bibit bully gitu. Sama mungkin sebetulnya lebih ke ini juga ya, pengakuan. Bisa. Ya gak sih, pengakuan. Kan biasanya kalau anak-anak usia remaja tuh kayak gue yang paling keren nih, gue yang paling berkuasa gitu, kayak ya itu tuh merasa diakui itu sebenarnya apakah itu tuh ada dia kekurangan perhatian dari rumah, makanya dia cari perhatian di luar, dia kurang diakui ya sama lingkungan sekitar, atau gimana sih sebetulnya? Sangat mungkin terjadi Oh ya. ya, Banyak faktornya. Banyak faktor sih faktor. sebenarnya bullying itu, cuman dari beberapa kasus kalau ditilik tuh kayaknya memang banyak mereka tuh nggak dapat perhatian. Memang tuh kayak kuncinya tuh sebagian besar bullying terjadi tuh itu butuh pengakuan diri sama dia kurang perhatian gitu. Ada yang kosong mungkin yang ya, kosong. ada yang nggak keisi gitu. Dan biasanya terjadinya itu di sibling pertamanya. Awal mulanya itu sebenarnya di rumah sebetulnya. Jadi kalau misalkan adik kakak, misalkan kakaknya biasa ngebully adiknya, nah adiknya biasa dibully nih. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau sama kakaknya, ya udah dia kalah dong gitu. Tapi dia akan melakukan itu Karena di luar. sekolah. Karena dia ingin merasakan menang lah gitu ya. Betul. Karena di rumah dia nggak pernah menang, dia pengen ya udah di luar gue pasti Ya, menang gitu. Faktornya banyak banget ya Banyak sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa sih penyebab bullying? Banyak. Tapi yang paling mungkin dan bisa diperbaiki lebih gampang sih dari keluarga dulu ya. Betul. Iya, iya. Berarti kalau memang contohnya pengakuan gitu, ya berarti kita harus mengakui si anak di rumah lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Misalnya dia ingin diakui kepintarannya atau apanya gitu ya. Lebih ke ini kan. Atau keberadaan aja sih yang Iya penting. sih. Sama Lebih kayak acknowledge feeling. Acknowledge feeling. Iya, heeh. Lebih ke aku sih suka mikir gini ya, maksudnya kalau zaman sekarang tuh kan kita nggak mungkin ngontrol semua orang ya. Maksudnya dengan anak aku di satu sekolah, kita nggak bisa ngontrol lingkungannya kan. betul. Jadi apa yang bisa aku lakuin adalah nguatin anak aku. Maksudnya di rumahnya tuh dibekelin banyak hal yang bikin dia kuat gitu. Caranya, Miss? Ya itu Contohnya? kayak dari perasaan. Dia selalu, ya maksudnya kita berusaha untuk selalu ngeh dia tuh sedang merasakan apa, dan ya udah kasih waktu dia misalkan lagi sedih, dia biarin sedih dulu, nanti dia baru akan cerita gitu. Terus Marah kayak yang juga tadi biarin itu marah. marah ya biarin aja marah. Terus kayak tadi yang dari awal itu yang selalu bangun komunikasi, itu penting banget sih kataku. Itu penting Ya, banget. memang sebetulnya dimulai sebetulnya kuncinya adalah orang tua ya. Betul. Betul. Kehadiran Semuanya orang sih tua dari itu ya. keluarga Iya, sih, Bu. dari keluarga. Karena kan kalau anak-anak ya itu, apalagi di usia dini kan mereka masih kanvas kosong. Berarti kan yang menuliskannya, yang menggambarnya itu sebetulnya orang tua. Betul. Gitu. Membentuk dia menjadi pribadi yang seperti apa gitu. Dan kita tuh suka percaya misalnya sama Miss Anin kalau semua perkembangan itu kalau misalkan udah terlambat tuh betulinnya tuh susah gitu. Iya sih. Jadi kayak nyambung gitu. Kita misalkan ada kurang sensori, kurang motorik, atau misalkan kurang diperhatiin, kurang apa, itu tuh kayak Bola saljunya. iya kayak bola salju terus-terusan gitu, jadi besar-besar, dan itu tuh agak susah untuk
ya balik lagi juga waktu nggak bisa diputar lagi kan gitu. Iya, iya. Berkesinambungan. Yang paling penting di usia dini itu, pendidikan usia dini itu, jadi apa Miss? Apa tuh maksudnya? Yang Dari paling mana? penting yang harus dikokohkan dulu gitu, si basicnya dulu tuh apa? Piramid ya. Dari awal banget kalau dari usia misalnya yang paling bawah 2 tahun tetap sih kita harus sistem sensori motoriknya. Jadi kayak apa namanya penglihatan, pendengaran dan sebagainya gitu kayak Kasar halus. motorik kasar, halus itu harus harus benar-benar matang. Nanti ketika dia sudah matang semuanya akan mengikuti gitu. Dari kemampuan ngomong, komunikasi, fokus dan sebagainya. Jadi memang kita kalau bikin kegiatan ngapain sih nih kayak merayap terus loncat-loncat lagi, ini lagi. cicak ya. Sebenarnya itu kita lagi membangun fondasinya di bawah. Nah, kalau ini semua udah mateng, semua ke atasnya akan mengikuti. Dan justru yang di paling akhir ini adalah akademik sebenarnya. Oh, jadi akademik itu sebenarnya malahan faktor Puncak. terakhir. Faktor ya? terakhir. Puncak ya. Mm-mm. Berarti kalau si fondasinya dari bawah udah kuat, Kuat, ya otomatis akan mengikuti ke mengikuti atas. semuanya. Akademisnya pun yang dicari sama orang-orang itu kan Iya. biasanya akademisnya ya. Iya. Kamu nggak pinter, kamu pinter karena Terbalik. ya, padahal Terbalik terbalik kadang. ya. Terbalik. Dan apa hubungannya sih si motorik sensori ini dengan bullying dan sebagainya? Nah, ketika si sensori ini udah pada nyala kan pasti anak ini bisa berkomunikasi ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk acknowledge feelings, untuk mengomongkan tentang emosinya, tentang apa yang ada di pikirannya, lebih mudah untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa komunikasi timbal balik gitu. Nah dari situ kan Ya, gimana kita pengakuan mau ya. ngebangun komunikasi ya Iya. kalau dasarnya aja Dasarnya tuh masih masih goyah gitu. goyang. Ya karena si anak juga kan memang harus berkomunikasi ya. Iya, Supaya dia bisa menyampaikan perasaannya, emosinya gitu. Supaya ya itu sih pengakuan diri itu untuk kita lihat kan dia butuh komunikasiin gitu. Jadi ya itu sih dasarnya tuh harus dipenuhi dulu. Iya ya, berarti ya semuanya nyambung dari pendidikan anak usia dini itu sebetulnya ya Bekalnya. sangat diperlukan ya, Iya, itu tuh bekalnya ya. bekalnya. Karena kalau misalnya kita kan maksudnya kalau orang-orang yang maaf ya, mungkin yang di daerah gitu ya kan belum tahu nih edukasi tentang ini orang tua di daerah gitu kan, atau anak-anak remaja yang mungkin tiba-tiba mereka harus menjadi ibu muda gitu kan, edukasinya belum sampai ke sana. Atau mungkin dia juga apalagi ya apa ya si ibu-ibu muda yang misalnya mereka surprisingly tiba-tiba dapet anak gitu, itu kan mereka nggak ada bekal. Iya betul. Berarti itu juga bisa menjadi bibit-bibit si anak nanti menjadi pembuli. Betul. Karena dia tidak paham, terus mungkin si anaknya pun tidak dibesarkan dengan apa namanya ya, lingkungan lingkungan yang baik, juga Ilmu keluarga yang yang cukup. iya ilmu yang cukup. Berarti ya itu betul-betul ini ya. banyak sih ya apa Banyak faktornya sekali. gitu, bullying gitu. Tapi yang jelas dari usia dini itu ya kita harus bangun si fondasi ini sekuat di bawah mungkin di bawah. Berarti memang harus lebih banyak edukasi untuk para orang tua ya Iya. tentang ini. Soalnya suka ada yang bilang ini juga Bu, itu ngapain anaknya disekolahin cepet-cepet Iya, banget, umur 2 pasti tahun gitu. udah sekolah. Padahal kita juga di sekolah bukan ngafalin ABC. Bukan belajar calistung ya. Terus tiba-tiba suruh ngapal kali-kalian kan nggak ke sana gitu. Kita kan Iya. yang justru yang harus kita bangun itu yang tiap hari activity di sekolah gitu. Jadi ya sebetulnya ya pendidikan usia dini itu ya nyambungnya ke emosi, nyambungnya untuk pencegahan bullying juga ya. Nyambung ke ya berarti ya sensori Betul. kasar halus, motorik kasar halus itu betul. ya yang paling Semuanya penting. Dan ini ya apa yang segitiga itu yang tidak boleh putus itu yang Piramida. antara orang tua, guru, dan dan anak gitu. Jadi tiga itu harus kolaborasi terus sih gitu. Harus bersinergi gitu ya. Betul. Ini kalau misalnya ada kan kadang-kadang suka ada ya, ini kan sebagai pendidik gitu suka ada orang tua yang ngeyel atau misalnya ngebelain anaknya, misalnya anaknya salah nih, dia ngebully gitu, terus ngebelain misalnya anak saya nggak salah katanya, kenapa sih kok anak saya dimarahin, kok anak saya dihukum atau misalnya apa gitu. Ini dari para pendidik nih, menurut pendidik ini udah bener apa gimana sih cara ngasih taunya, cara komunikasi sama si orang tua ini? Ada aja sih pasti. Pernah
ngalamin ya? Ada nggak? Ada sih tapi Kalau kalau di usia kalau dini usia sih dini nggak enggak sampai. ya? Iya, enggak nggak ya. sekomplek itu, betul. Cuman ya adalah, tapi nggak serumit itu. Tapi kan maksudnya orang tua tuh punya value-nya masing-masing ya. Tapi jika itu udah keluar ke kita seperti itu ya kita nggak bisa apa-apa sih sebenarnya sebagai pendidik. Juga Makanya itulah pentingnya nemuin sekolah yang value-nya sama iya keluarga. sama keluarga. Itu ya kenapa satu visi. harus survei dulu sekolah Betul. kemana-mana berkali-kali. Trial. Rewel ya, bukan Iya, rewel, bukan bukan rewel ya. ribet. Bukan ribet benar. Karena si anak tuh punya karakter sendiri kan. Belum tentu dia cocok di sekolah A. Tapi kenapa sih Mas sekarang tuh kalau sekolah tuh kayak jenisnya banyak banget gitu, kurikulumnya beda-beda gitu. Cuman memang sih ya si karakter anak kan kalau zaman kita dulu mungkin sekolahnya itu aja, karakternya beda-beda ya, masuknya ke situ lagi gitu. Kalau sekarang kan kayak kurikulum tiap sekolah kayak beda-beda, ada yang Cambridge lah, IB, Waldorf, Montessori. Iya kebayang. Kayak pusing banget Pusing. gitu. Mencari value-nya juga kayak ini kenapa sih nggak ada di satu sekolah aja semuanya bagus. Tapi itu kayaknya berkembang karena riset sih ya Bu ya, perkembangan zaman dan sebagainya, dan orang-orang juga punya ya ada beberapa mungkin peneliti punya suaranya masing-masing. Tapi kalau dilihat sih garis merahnya ada ya. Kayaknya ya itu Mirip aja ya, sama maksudnya mirip gitu. Cuman mereka Tinggal menambahkan implementasinya sih. Iya. Sekolahnya gimana? Kurikulum itu tuh kayak ada garis merahnya. Sebenarnya tuh mirip-mirip, cuma kadang beda nama, beda apa. Tapi kalau kita lihat sih ya intinya tuh hampir sama ya gitu. Jadi nggak ini sih nggak perlu bingung juga ya, Cuma karena ada ciri khas masing-masing lah. Yang ini lebih ke natural, yang yang ini ini ke ke agama atau apa. iya betul. Karena kan pada dasarnya namanya sekolah itu nggak ada yang jelek ya, semuanya baik Iya, kan. Mereka mau mengajarkan kebaikan gitu kan. Cuma cocok atau enggak Dan aja. gak ada yang sempurna pasti. Iya, ya untuk si kasus bullying ini aja di international school ada, di sekolah yang Yang biasa. agamis banget pun ada gitu ya. Mungkin di sekolah-sekolah yang biasa Ada juga. juga banyak, cuman nggak tidak terekspos aja gitu. Betul. Jadi memang berarti kuncinya untuk pencegahan bullying ini adalah dari rumah. Dari rumah. Menurut saya Menurut sih gitu. kita ya. Tapi kan Memang harus memang dari ya rumah. kadang ada gimana kalau yang single mom, single parent atau gimana, harus tetap dicari sosoknya gitu. Misalnya bisa diganti oleh kakeknya, oleh pamannya. Misalnya nggak ada nggak ada bapak atau nggak ada ibu dari ideal tantenya, nggak ya. ideal gitu. Tapi si sosok itu tetap harus dicari gitu. Ada yang mengisi. Ada yang mengisi. Kan katanya apa? It takes a village to raise a raise a child. child. Tuh, Itu bener ya. Bener. Berarti ya kalau single kan boro-boro Iya. village ya. Satu pun Iya, sulit. iya, kebayang sih susah banget ya Allah. Tapi kan maksudnya kita bisa usaha ya mencari sosok-sosok itu gitu. Misalnya dari pamannya kah, dari kakek, nenek atau apa. Jadi anak itu tidak akan tetap menjadi korban gitu. Iya. Dia akan tetap tumbuh dengan sosok-sosok ini gitu. Itu juga Berarti memang PR banget ya untuk para orang tua single mom. Apalagi zaman sekarang di betul. mana sosial media sih yang Iya. kerasa banget sih. Iya. Kenceng mereka bisa akses info mana ada di mana aja gitu. Yang kita nggak ajarin aja tiba-tiba mereka udah tahu duluan. Iya kan? itu serem sih. Iya serem ya. Kayak informasi cepat banget gitu. Iya. Kadang-kadang belum saatnya tiba-tiba dia udah terlanjur tahu. Bener. Iya betul. Itu sih balik lagi ya, peran orang tua itu di situ lagi kuncinya. Jadi apapun yang memang mereka lihat, terpapar apapun tetap kita yang kontrol gitu. Maksudnya kita yang punya kontrol untuk kasih tahu anak boundaries itu sampai mana. Gitu. Nah untuk kayak kan kayak yang tadi ya, kamu tasnya mereknya bukan A, kamu nggak bisa nih masuk ke geng kita. Ini cara kita untuk korban bully gini, gimana nih? Misalnya anak kita nih yang digituin gitu, gara-gara dia tasnya bukan merek itu, terus dia dijauhin sama temen-temennya. Kita memberikan encourage-nya buat dia gimana? Kalau aku sih belum pernah ngalamin sih. Ada sih mungkin yang kedua sih pernah minta jam yang bisa telepon waktu dia TK. Karena mungkin teman-temannya ada beberapa yang pakai. Terus ya diajak ngobrol aja sih, karena kan memang udah usia udah bisa diajak tukar pikiran gitu kan. Jadi kayak dibilangin, coba deh lihat ini tuh kan harganya mahal satu gitu. Terus kalau misalkan dipakai pun emang fungsinya buat apa gitu. Kalau misalkan telepon kan dijemput terus sama bunda, diantar pun sama bunda. Kalau telepon terus telepon buat apa? Terus kalau misalkan mau lihat jam, ya kita bisa beli jam yang biasa aja Yang sesuai gitu. fungsinya Iya, gitu sesuai ya. fungsinya. Terus kalau misalkan pakai benda mahal, anak-anak itu memang belum waktunya gitu. Terus kan kayak
mengundang kejahatan juga kan biasanya. Terus dia dari situ ngerti sih, tapi nggak pernah sampai yang ada yang dijauhin gara-gara nggak pakai merek tertentu gitu, nggak sih, belum pernah. Itu dia pentingnya ngebangun komunikasi karena ya pas hal-hal itu jadi kita cepat masuk dan anak-anak terima dengan baik gitu. Kalau dari awalnya udah ada gap misalkan orang tua sama anak, susah mau masuknya juga. Iya, dan konsisten sih intinya. Jadi kalau memang kita nggak ngerasa anak kita untuk pakai, ya buat apa dibeliin gitu. Kan kalau misalkan dia ngerangek juga, ya enggak gitu. Enggak, memang itu belum waktunya aja buat pakai. Jadi dia juga udah berhenti sih. Kalau misalkan kitanya juga nggak kuat buat ya udahlah gitu. Kasihan gitu anak aku nggak pakai, beliin gitu. Kan tadi juga tahu. Itu juga bentuk pendidikan buat dia ya. Iya, betul. Maksudnya kan kita keras juga nggak asal keras gitu ya. Itu juga untuk menanamkan sesuatu di diri dia gitu kan, bahwa nggak semuanya harus punya dan nggak harus sama, nggak harus mahal gitu, yang penting fungsi. Iya, betul. Tapi itu sih ya kalau misalnya udah ada pengakuan dari rumah dan deket dari rumah tuh kayaknya apapun yang dibombardir ke dia tuh nggak Dia akan bodo amat gitu. Dia kuat sih, maksudnya diajak reasoning juga bisa ya. Kita jelaskan bahwa ini bahaya, itu ini dia akan nerima sih. Tapi ya itu harus kuat dari rumahnya gitu. Dari rumah, betul. Terus kalau ini nih, sikap defensifnya gimana nih buat anak-anak korban bully ya? Maksudnya kayak misalnya, kan suka ada, kamu kalau dipukul, pukul lagi gitu. Biasanya kan ada aja kan kayak gitu. Sebaiknya tuh seperti apa sih kalau misalnya dia ada yang mukul, temannya ada yang mukul? Kalau aku sih selalu bilang ke anakku, kalau kamu udah ngerasa nggak nyaman, kamu cari orang dewasa. Kalau di sekolah ya cari guru. Kalau di rumah ya pulang gitu, cari orang tua. Terus kamu cerita. Kalau dia udah merasa nggak mampu ya ngadapin sendiri gitu sih. Iya. Jadi awalnya memang dari komunikasi dulu dia sama temennya. Kalau masih nggak bisa dikomunikasikan, dia bilang cari orang dewasa. Cari orang dewasa, iya betul. Betul. Berarti bukannya kalau dipukul, balas pukul. Mungkin balik lagi ke orang tuanya ya. Gimana ya? Karena kalau anakku perempuan, jadi biasanya ngomongan, adu-adu omong. Bukan gitu. fisik ya. Lebih ke drama ya. Ini biasanya anaknya perempuan semua ya? Anaknya tapi pernah sih anakku juga dibully sama anak laki-laki waktu dia kecil tuh, SD lah gitu. Itu dia berapa kali ya verbal sih, memang kalau cowok ke cewek kan gitu ya, ejek-ejek gitu. Terus awal-awal dia emang, kan kita selalu bilang ya kalau nggak suka bilang gitu kan. Aku tuh nggak suka dibilang gitu. Tapi itu kan nggak, kalau buat si yang melakukannya kan kayak nggak mempan gitu, kayak ya udah terus aja diejek-ejek kan gitu. Terus akhirnya aku kuatin sih anak aku gitu, kayak balas aja kalau gitu. Maksudnya bilang ya udah kalau misalkan emang kamu nggak suka, bilang aja aku nggak suka digituin. Terus apa yang misalkan kira-kira bikin dianya kapok, berhenti ngejek, ya itu kamu lakuin boleh gitu. Akhirnya dia pas kuat berhenti sih dibulinya. Membela diri ya. Iya, membela diri. Perlu sih Bu. Membela diri itu tetap perlu ya. Bukannya kita ngajarin violence ya. Iya. Enggak, tapi itu untuk dia nanti udah mentok banget gimana nyelamatin dirinya gitu. Karena udah berkali-kali itu kejadian sampai akhirnya ujung-ujungnya dia nangis dari sekolah sampai rumah, nangis terus karena dibully kan. Terus kayaknya dia nggak kuat banget, udah coba aja dibalas aja gitu kalau kayak gitu. Terus akhirnya dia ya, tapi kan kalau cewek mah nggak mungkin Adu jotos. ngomong kali ya dia. lebih omongan sih. Tapi pas itu mungkin si yang bulinya juga jadi mikir, oh ternyata anak ini bisa ngelawan juga gitu. Nah, dari situ berhenti sih. Ini si yang ngebully apa sebenarnya dia cuma penasaran aja ya, nyari reaksi gitu. Iya, bisa jadi gitu juga. ya. Terus kalau misalkan Ngetes juga ya. Iya, nggak ngelawan juga mungkin dia lebih seneng ya. Iya, siapa nih yang bisa di ini gitu. Oh ini pasrahan nih anaknya, ini aja lah yang Iya, betul. jelin terus Betul, gitu. betul. Banyak ya. Iya, ampun. Banyak Ngeri-ngeri sedap ya. Mau nyekolahin di mana juga kan ya sama aja, tetap aja berarti kan bukan sekolahnya yang salah, tapi kan memang si orang tuanya aja yang memang harus hadir gitu. Iya, betul. Untuk dimanapun dia berada ya dia harus bisa kuat ngadepin, karena di dunia luar juga nggak mungkin dia ketemu orang baik mulu gitu. Makanya nggak bisa dikontrol kan. Jadi anaknya aja yang kita kuatin gitu. Betul. Tapi kalau ini perlu nggak sih si orang tua nih kayak, kamu jangan temenan sama si itu deh, dia suka kasar, jangan sama si itu deh, dia ngomongnya kasar. Perlu nggak sih? Kalau kita sih Kalau nggak kita- pernah ya mengapa kayak Pokoknya aku sih kalau anak, kalau Udah aku ke nggak anakku sebenarnya nyaman. Kalau kamu masih nyaman ya udah jalanin. Tapi kalau memang kamu merasa nyaman ya udah pergi gitu. Kalau udah nggak nyaman ya. sih. jadi semua balik lagi ke dia sebenarnya. Makanya kenapa kita harus dari kecil acknowledge feelings tuh supaya dia aware sama perasaan dia juga. Jadi ketika dia merasa nggak nyaman, aku harus apa nih? Bukan berarti dijauhin gimana, tapi dia bisa punya boundary sendiri ya. Jaga jarak lah. Oke, jaga jarak. Tapi dia bisa tetap berlaku baik sama dia, tapi nggak yang
oh ya nggak mau main sama dia lagi gitu, nggak gitu sih. Tapi ya kenapa kita harus acknowledge feelings itu supaya dia ya tahu perasaan dia gimana, terus ketika ada yang kayak gitu dia harus apa gitu. Oke. Berarti kesimpulannya nih Miss, untuk menghindari atau kita mendidik anak yang tidak terlibat dengan bullying itu berarti yang pertama Rumah rumah, terus fondasi yang kuat itu. Iya, fondasi yang kuat itu dari yang tadi ya, mulai dari apa namanya, motorikas Motorikas halus, halus. itunya juga Motorik halus. dikuatkan. Terus juga regulasi emosi ya, acknowledge feelings, terus ya connection antara orang tua sama anak itu udah yang paling penting ya. Ada lagi yang mau ditambahin nggak? Konsistensi. Konsisten ya, maksudnya jangan berubah-ubah ya. Kalau misalnya orang tua bilang boleh, ya maksudnya jangan tiba-tiba jadi nggak boleh atau kebalikannya gitu ya. Iya betul. Itu Konsistensi. sih ya, konsistensi juga penting banget sebenarnya. Iya sih, kadang-kadang ibu-ibu suka labil ya. Suka nggak ini ya, suka ngatanya kayak gitu. Terus anak-anak tuh tahu celahnya ya. Iya, Kayak bisa sekali aja boleh gitu. nih, ya udah deh ulangi lagi. Aku gitu. ngerengek dulu dikit gitu. Iya, Kalau mereka, boleh. mereka tuh pinter Iya. cari cara gitu. Udah cari celahnya. Makanya kita harus kuat juga. Kita juga harus lebih tahu ini ya, lebih Iya. ngulik triknya bakal sampai mana gitu. Betul. Jadi kita kenal kalau dia udah kayak gini, ini sih cuman trik lah gitu. Dan mesti tarik ulurnya itu sih kalau ke anak-anak mesti. Ya itu kan kalau misalnya anak-anak kecil kan kalau di Yoyong Sidini kalau misalkan dikasih tahu tuh nggak bisa masuk sampai 200 kali Katanya katanya. gitu ya. Itu tuh sampai besar loh Bu ternyata gitu. Maksudnya kalau agak melenceng dikit Balik balik lagi lagi. ke track gitu. Jadi kadang-kadang ya kita firm tapi kadang-kadang juga ya udah coba diulur dulu sedikit, nanti kalau udah mulai melenceng tarik lagi gitu. Iya. Kalau udah Tapi makin anaknya besar sih. ya kadang-kadang kan suka ada yang kalau misalnya kita tarik lagi dianya rebel gitu. Nggak mau, aku maunya beloknya ke sini. Udahlah nggak usah ikut-ikutan lah. Misalnya kan kadang-kadang suka ada mereka ya ada emosi-emosi yang kalau anak udah gede tuh. Iya. Iya kan? Kita juga ngerasain dulu Iya pas kan, kita juga remaja, kan gitu kan. Iya, Apa sih ini nggak boleh, itu nggak boleh, Iya. semua nggak boleh. Apa dong yang boleh gitu ya kan, kayak ngejelasinnya gimana ya. Komunikasi sih paling Iya, iya, penting. komunikasi. Balik lagi. Kalau misalkan udah biasa enak gitu komunikasinya udah nggak ada yang ngejudge itulah. Jadi kayak Penting, cerita tapi biasa emang aja susah gitu. Misalkan Jadi kalau remaja berarti kita harus bersikap sebagai teman kali ya. iya. buat anak-anak. Tetap Dan itu kan tetap dipupuknya ya. dari dia 0 tahun kali ya. Maksudnya dari dia kecil banget tuh harus sudah dipupuk, jangan sampai keburu terlambat baru ngebangun komunikasinya pas dia remaja. Wah susah sih gitu. Iya kalau remaja juga udah keburu malas cerita ya gitu. Kayak itu yang quotes, masih anak kecil nggak ngerti. Nah itu harus kita ubah juga sih, kita harus tetap Namanya juga komunikasi. anak kecil. namanya gitu juga ya. anak Tetap kecil. harus komunikasi gitu. Mereka bisa kok diajak komunikasi itu dia sesuai dengan tahap perkembangannya bisa kok gitu. Jadi pada saat anak misalnya di usia dini melakukan kesalahan ya Ya udah. kita harus luruskan statement gitu Iya, kan. betul. Kita harus kasih tahu. Maksudnya jangan sampai harusnya lurus dia belok sama kita nggak diambil buat lurus lagi Iya. gitu kan. Kecil ini Masih nanti kecil aja. nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga Belum anak-anak. Kuncian banget itu namanya juga anak-anak. Anak-anak mas Padahal sekarang, denial. sekarang berantem besok juga main lagi Nggak gitu. bisa. Padahal kan Padahal harusnya sampai maafan dulu dong. sampai selesai dulu konfliknya. Iya. Ya berarti itu juga ya menyelesaikan konflik ya. Ya, Salah satu konflik ininya. juga. Jangan sampai udahlah biarin. Nanti numpuk. Akumulasi. Itu akumulasi. Itu malah susah Itu ya. meledaknya susah dibenerin. Betul. Itu juga mungkin yang bisa jadi bullying ya, karena dia saking Iya, keselnya, betul. marah, Iya, betul. belibet. Jadi kalau yang menumpuk-numpuk itu nggak baik ya. Jadi harus kita, ya itu problem solving itu sih sebenarnya. Fungsinya salah satu itu juga ya. Untuk Solving. Kalau umur 2 tahun sih memang belum jalan ya biasanya bisa Riri gitu. Yang umur-umur toddler. toddler tuh kan masih ya kan ngomong juga masih sedikit-sedikit gitu. Jadi biasanya diambil dulu mainannya gitu. Paling dia ngambek karena orang nggak ngerti dia ngomong apa. Iya, kesel dia. Tapi udah kita lakuin ya problem solving dari umur dari segitu umur juga. dari umur 2 tahun pun gitu. Pembiasaan ya. Betul, kebiasaan. Biasanya sih kita lihat dulu siapa yang pegang duluan ya gitu. Tetap dikasih waktu kayak yang Miss Riri nanti. Ya waktunya juga mereka masih abstrak ya buat mereka ya konsep waktu juga gitu. Berarti ini pelajaran nih buat orang tua di rumah. Jadi kalau misalnya ada sibling rebutan,
ya berarti bisa gitu caranya gitu ya. Apalagi jangan sampai udahlah kakak ngalah. Kakak ngalah, iya. kakak ngalah. Kan ada kan kakak juga punya perasaan ya. Iya betul. Itu bibit-bibit kayak gitu bisa kebawa sampai gede Iya, gitu. Iya, paham. Sulit tapi bisa kok. Bisa nggak ya? Tapi yakin akan semakin sulit. Sungguh memotivasi ya Miss ya. Tapi yakin akan semakin sulit. Kalau udah besar tuh udah nggak capek tenaga sebenarnya. Kalau kecil kan masih lari-lari. Tapi yang capek apa? otak, mental dan otak gitu. Iya. Tapi bisa. Kalau misalkan itu bondingnya udah pas, pokoknya kunciannya udah dapet, itu bisa. Bisa gila. Udah nungguin nih. Nggak ada yang tinggi lagi nggak ya? Udah Bu, bisa. Enggak benar. Benar-benar. Serius. Serius. Ya mungkin kalau pertanyaan dari aku sih cuman segitu ya. Apakah ada yang mau ditambahkan nih dari Miss ini untuk mengedukasi teman-teman? Udah sih parents kalau di rumah? bullying intinya itu ya. Kayaknya itu aja deh, Bu. Mungkin nanti lagi. Mungkin nanti lagi kalau inget gitu ya. Kalau ingat sekolah usia dini itu ya. Iya. Iya, karena kita kan memang kita tuh bukan Kinji itu bukan kayak tempat les. Jadi kita tuh memang udah sekolah ya sendiri ya. Kita tuh udah dapat izin Diknas juga gitu. Iya, jadi memang anak 2 tahun ngapain sekolahin gitu. FYI anak saya juga sekolahnya dulu di Kinji. Dua-duanya ya. Alhamdulillah hasilnya baik. Jadi bukan diajak buat tulis tuh nanti stage-nya terakhir banget, udah mau mendekati SD gitu. Makanya kalau ada orang tua baru yang lagi trial, kita selalu bilang, Bu, kelihatannya memang kayak main-main, tapi memang ini yang kita lakuin di sini. Jadi Karena kalau main, ya. ibu dan bapak mencari yang akademik, bukan di sini tempatnya gitu. Iya sih, jadi memang sebetulnya kenapa sih main-main mah di rumah juga bisa, yakin bisa. Bisa memfasilitasi nggak? Iya makanya itu. Kenapa dulu saya mau nyekolahkan si anak-anak itu, udahlah ke Kinji aja, udahlah sekolahin aja lah, biar apa, biar bisa me time ibu. Itu juga itu bisa. Itu juga. Iya. betul. Happy Mami itu untuk anak-anak komunikasi jadi lancar. Iya benar. Karena jadi ada rasa kangen ya. Gimana happy sekolahnya? Keluar-keluar dianya kelihatan happy kan si orang tua juga happy. Iya. Ibunya pun kadang perlu berjeda ya. Walaupun cuma 1-2 jam itu sangat berharga. Berharga banget. Iya. Iya. Soalnya si anak-anak kan kalau di sana kan memang mainannya mainan apa ya? Segala macam lah ya. Sesuai dengan usianya. Sesuai dengan sensori kasar halusnya, motoriknya juga. Alhamdulillah sih memang. Dan pembiasaan itu karena mereka udah biasa sekolah itu waktu pas anak saya masuk ke jenjang selanjutnya udah mau masuk TK itu nggak ada drama, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang Nangis-nangis lagi, iya nggak ada. nggak ada nangis-nangis, jadi udah abis dulu Udah waktu pas lewat. udah abis tantrumnya. Udah tahu sekolah tuh Ya, ya memang oh ya begini begitu harusnya. gitu. Jadi dia udah nggak ada di hari pertama sekolah masuk TK tuh dia udah nggak ditemenin, yang lain masih temenin gitu. Dia udah dadah. Jadi kayak Senang sekali. sungguh Testimoni ya. memudahkan. Padahal dia udah deg-degan kan, nanti nangis nggak ya? Gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Dua-duanya Jadi, ya, Bu? Dua-duanya udah santai banget, nggak ada lagi drama-drama yang dulu terjadi. Ya maaf ya, saya minta maaf sama Miss. Terima kasih loh sudah biasa. menjadi tumbal Mbak air mata. tumbal air matanya anak-anak. Jadi dia juga udah pede ya Bu ya, karena udah terbiasa Iya. di sekolah, terbiasa rutin ya. Jadi dia udah. Dia nggak takut ya udah ketemu pede, orang baru karena udah biasa punya teman gitu kan, walaupun sedikit ya. Udah Adaptasinya nggak terlalu panjang lah ya. Iya. Betul. Iya sih alhamdulillah. Jadi udah tahu juga ya nggak. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah berkonflik juga sama teman-temannya gitu. Karena mungkin ya udah biasa pembiasaan si problem solving gitu kan. Semoga terbawa terus sampai Iya, saat itu gitu. ya. Kebaikan-kebaikannya. Ya, ini udah dibantuin kan ya sama Miss Kinji di usia dini, berarti tinggal saya juga di rumah harus yang tayang. Sama mau ini ya bilang, maksudnya kan anak tuh lebih panjang dan lebih lama di rumah. Iya betul. Jadi nggak bisa numpahin semuanya ke pihak sekolah Betul. gitu sebenarnya. Iya, jadi jangan apa-apa harus tanggung jawab Betul, sekolah gitu betul. ya. Karena kan dari 24 jam ya, dari Sama 24 kita jam. cuma 2 jam di sekolah. Kalau Sama orang sekolah tuanya. yang udah gede juga berapa? Paling maksimal 8 berapa ya? jam ya? 6 jam ya. Iya. Jadi nggak bisa sebenarnya semua jadi tanggung jawab sekolah tuh kurang bijak ya. Iya sih.
Apalagi bullyingnya terjadi di luar ya. Iya. Di luar sekolah. Di luar jam sekolah. Ya di luar area sekolah juga. Tapi yang disalahin gurunya karena dia murid di situ gitu. Iya sih. Tapi kita ya juga tetap harus memantau, bukan berarti kita lepas tangan. Itu bukan tanggung jawab kita ya, tapi kita juga ketika Ya, itu harus kerja sama itu harus kerja sih. sama, iya, ya, harus yang nggak kerja boleh sama yang putus itu, segitiga Bu. tadi itu loh Bu. Kenapa komunikasinya harus terus terjalin tuh ya untuk menghindari semua hal itu gitu. Kayak kalau di Kinji tuh kalau ada perubahan sedikit aja, kita biasanya langsung WA atau langsung ketemu sama orang tuanya. Kenapa nih ada perubahan? Biasanya gini, kok jadi gini? Dan itu orang tua biasanya langsung cerita banyak. Ada apa yang Jadi kita terjadi. juga tahu di sekolah harus ngapain gitu. Dan enaknya memang harusnya jujur aja ya, ada apa yang terjadi di rumah Betul ceritain banget, aja betul gitu banget, karena betul banget. bukan Apa mau kepo adanya. sebenarnya. Iya, Maksudnya apa adanya aja. Jadi kalau ditutup-tutupi kita susah bentuinnya gimana. Susah juga. Kan suka ada yang kayak denial atau apa ya, padahal ya udah nggak, kita kan di sini untuk membantu gitu, Bukan ngejudge ya. ngejudge juga gitu. Ya kita Gak bakal bisa ada yang apa. cepu juga ya kan. Iya. Iya, maksudnya ya ayo kita kerjasama buat anaknya gitu. Kayak kenapa penting banget segitiga itu, mau di sekolah manapun tuh mesti diperhatikan gitu. Nanti misalnya nggak di Kinji lagi, nah ya ibu cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerjasama gitu. Ya komunikasinya Lancar. enak, dua arah gitu ya. Betul. Iya iya. Gitu. Begitulah kisah-kisah rumit peranakan. Peranakan. Oke deh, terima kasih banyak waktunya buat Miss Dika, Miss Anin, dan Miss Riri. Sama-sama. Jangan lupa kalau ada yang mau kepo tentang Kinji, rumah bermain Kinji, bisa kepoin di Instagramnya di mana? Kinji. KINDJIE. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kan nih sama orang tua di rumah? Semangat aja sih. Ya, tetap semangat. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.